Selamat malam. Wih, gelap banget ya. Gelap. Segelap nasib pembangunan tower BTS Kominfo yang dikorupsi. Proyek ini tuh proyek unggulan sebenarnya dari pemerintahan Pak Jokowi. Proyek ini merupakan proyek pembangunan menara BTS atau Base Transceiver Station. Kira-kira begitulah ya. Sorry kalau Inggrisnya kurang. Nah, proyek ini adalah proyek untuk menyediakan layanan 4G di daerah yang disebut 3T. Daerah yang disebut 3T itu daerah yang terpencil, terdepan, dan tertinggal. Jadi teman-teman bisa pahami lah, ini daerah memang agak sulit ya, agak sulit. Dan di sana udah dipastikan pasti sinyal bukan kurang ya, sangat sulit pasti. Sehingga perlu dibangun jaringan ini di sana, tower ini perlu dibangun di sana. Nah, pembangunan ini adalah proyek pemerintah yang sangat menyentuh atau langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan tower ini kalau memang dikerjakan dengan baik ya. Kalau dikerjakan dengan baik, ini program yang sangat menyentuh rakyat yang ada di daerah 3T tadi, yang terdepan, terpencil, dan tertinggal gitu ya, di desa-desa yang di pelosok-pelosok sana. Tapi sayangnya nih, proyek ini nih di tahap satunya dikorupsi. Barusan nih Kejagung kan bikin status si Joni, orang Nasdem tuh, sekjen Nasdem, jadi tersangka pakai baju pink. Ya iya ya. Sekarang baju, kalau tersangka baju pink ya. Iya, baju pink ya. Iya, baju pink. Dan keluar pas diborgol gitu, dikawal lagi ya. Dikawal agak lucu sih, agak seksi gitu ya, agak ya, pakai baju pink tapi diborgol terus dikawal. Aduh, Joni. Proyek ini nih katanya dari ada dua tahapan gitu, ada dua tahap proyek. Tahap pertamanya tuh untuk 4.200 titik. Jadi total proyek ini ada 28 lebih triliun. Tahap pertamanya itu untuk 4.200 desa. Semua ada sekitar 7.900-an desa gitu. Nah, tahap pertama itu ada 4.200 desa atau 4.200 titik tower BTS ini yang harusnya dibangun gitu ya. Harusnya bisa dirasakan oleh masyarakat tadi yang sesuai dengan program pemerintah ini. Tapi sayang banget, anggaran yang begitu gede nih, 8 triliun tuh, sorry 8 triliun tuh uang kayak gimana ya? Itu kalau dijadiin aset, itu bisa bangun tower yang bagus kayak Nasdem juga. Oh sorry, saya nggak bilang kalau itu tower Nasdem dari uang itu, enggak. Maksudnya tower Nasdem juga bagus banget tuh. Dan yang kasihannya, tower yang untuk masyarakat ini nggak sebagus tower Nasdem. Dan ketika kasus ini diangkat ke publik gitu, di yang Johnny G Plate-nya ditersangkakan, bukan diduga ya, udah pakai baju begitu. Karena sebelumnya itu udah ada 5 tersangka, 6 tambah si Joni gitu.
Dan Nasdem di kasus ini mereka mulai menggunakan politik terzolimi. Katanya dijegal lah karena ada Anies, karena mereka nyalonin Anies maka dijegal. Tai kucing, ini proyek dikorupsi 8 triliun. Masa? Aduh, Pak Mahfud ada bilang. Pak Mahfud bilang tuh, ini nih murni kasus hukum, bukan kasus politik. Memang sih di 2024 nanti ada peristiwa politik. Bentar lagi memang ini suasananya udah mulai panas nih untuk apa? Ke tahun 2024, karena sebentar lagi harusnya ya. 2023 ke 2024 ini kan sebentar lagi. Memang udah mulai panas, apalagi kan udah ada deklarasi ini, udah mulai masuk tahun politik ya. Bukan berarti karena tahun politik nggak boleh kasih tersangkakan orang, kasih pakai baju pink. Aduh, kalau udah cukup alat buktinya masa ditahan diulur-ulur, nggak dijadiin tersangka. Harus dijadiin tersangka dong. Dan saya salut sama Kejagung yang berani mengambil keputusan ini, Kejaksaan Agung. Saya sangat salut. Dan masyarakat Indonesia harus mendukung ini, harus. Biar kita bongkar, biar Kejaksaan Agung bongkar. Kita, kata Pak Mahfud MD, akan dibuka seterang-terangnya di pengadilan. Kita lihat apakah terzolimi atau janganlah. Memang katanya nasional demokrasi, tapi sekjennya korupsi, gimana itu? Oh iya, Pak Surya juga janji tuh, kalau kadernya korupsi mau bubarin partainya. Tapi nggak mungkin sih. Orang kemarin ditanyain wartawan aja, dia ditanyain mau dibubarin atau enggak, tentang janjinya itu udah persis kayak Anies ngomongnya kemana-kemana, nggak paham apa yang diomongin. Udah sama lah dengan yang jurus tata kata itu. aduh, nggak mungkin dibubarin Nasdem. Orang towernya keren begitu, masa dibubarin? Nggak mungkin bubar. Ya, sedih ya. Uang 8 triliun dikorupsi tuh sakit rasanya ya. Sakit banget. Mereka tuh apa nggak ya, namanya juga koruptor ya. Pasti nggak akan sayang ke masyarakat, nggak akan. Namanya juga korupsi, pasti nggak akan sayang masyarakat. Bohong kalau mereka sayang masyarakat, membela rakyat. Bohong. 8 triliun. Kasus ini tuh kasus yang memang menggegerkan sih, bikin geger dan bikin rusak Nasdem. Bikin rusak Nasdem tentunya ya. Sok-sok mau mendukung pemerintah, katanya enggak, kami akan mendukung Pak Jokowi sampai 2024. Ternyata korupsi. Kadernya. Lewat kasus korupsi ini, kita masyarakat harus buka mata dan harus lihat baik-baik dan ingat baik-baik. Johnny G. Plate jangan dipilih lagi. Kan dia nyalon juga tuh. Nyalon anggota Dewan atau apa ya? Pokoknya dia nyalon juga. Wah, 8 triliun. Gila aja kalau masih mau dipilih. Dan ingat, jangan percaya kalau mereka bilang Partai Nasdem ini tersolimi dan sebagainya. Jangan percaya. Karena semua itu cuman intrik politik aja. Intrik politik biar
Nasdem tuh nggak rusak namanya. Padahal memang udah rusak. Soalnya udah ada bukti kan. Pak Mahfud sendiri bilang tuh udah ada bukti. Makanya udah pakai baju pink. Aduh, pakai baju pink ternyata coy. Hai, yuk bisa yuk. Siapa lagi nih yang mau nyusul? Iya, ada nggak nih yang mau nyusul nih? Untuk selanjutnya yang mau pakai baju pink. Siapa tahu orang Nasdem juga. Siapa tahu, nggak nuduh sih, nggak nuduh. Tapi ya nggak tahu ya. Uang itu lari kemana itu ya? 8 triliun itu. Siapa tahu. Oke lah. Segitu dulu ya. Dah.